Halo teman-teman, salam dahsyat. Oke, kembali lagi bersama saya Ade Maulana di acara sharing bareng terkait dengan RHVAC System ya. RHVAC ya. Jadi kita akan sharing tentang RHVAC System. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin tidak begitu familiar dengan istilah ini, ya, perlu saya sampaikan bahwa RHVAC itu adalah salah satu bagian atau rumpun dari satu bidang keilmuan tentang teknik mesin yang mungkin konsentrasinya lebih kepada proses-proses di fisika atau termodinamika, gitu ya. Jadi di sana akan banyak berbicara tentang pengkondisian udara, gitu ya. Jadi dalam konsentrasinya mengkondisikan udara, maka ada satu rumpun keilmuan yang cukup spesifik, yaitu bidang RHVAC. Menarik teman-teman untuk kita kupas, untuk menambah hasanah keilmuan kita, dan tentunya untuk menambah wawasan, kemudian literasi kita, kemudian untuk menambah pemahaman aktual terhadap RHVAC itu sendiri, bahkan terhadap apa yang ada di lingkungan kita kalau kita mengerti fundamentalnya. Jadi sadar atau tidak sadar teman-teman semua, kita hidup tidak akan pernah lepas dari kebutuhan udara, gitu ya. Ada orang misalnya kekurangan udara, ya orang tidak bisa bernapas, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin udara, komposisi udara saja itu banyak teman-teman. Ada oksigen, ada helium, ada nitrogen, ada uap air dan lain sebagainya. Jadi banyak banget komposisi udara yang tentunya kita mendapatkannya secara cuma-cuma dan gratis dari Sang Pencipta kita, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mendapatkan fasilitas sedemikian rupa yang sangat mahal apabila kita harus beli, gitu ya. Sederhana, kalau kita sakit, kita butuh oksigen, kita butuh alat bantu pernapasan, kita harus bayar sekian besarnya. Kalaupun kita tidak merasa bayar karena dibayar BPJS, tetap BPJS pun teman-teman itu bayar, gitu ya, kurang lebih. Jadi banyak sekali hal yang kita temui dan kita butuhkan di udara ini. Jadi mungkin ya waktu-waktu kita itu bukan lagi hitungan menit, tapi hitungan detik kita butuh dengan udara, gitu ya. Atau sederhananya gini, kenapa sih orang harus peduli atau harus mengerti terkait dengan tata udara atau udara itu sendiri? Karena sadar atau tidak sadar, kenyamanan kita, produktivitas kita, ya mungkin bahkan kesehatan kita itu tergantung dari kualitas udara itu sendiri. Ya sederhana nih, ada misalnya ketika kita malam hari kedinginan, kita pakai selimut, gitu. Jadi ada istilahnya thermal comfort atau kenyamanan kita. Jadi manusia itu pada dasarnya akan berinteraksi dengan lingkungannya sedemikian rupa dan dia akan mencari jalan untuk membuat dirinya nyaman. Sementara tubuh kita itu cenderung hangat, gitu ya teman-teman, dengan proses metabolisme di dalam tubuh itu sendiri. Jadi dengan hangatnya permukaan tubuh kita, kadang kita tuh memerlukan udara yang lebih relatif sejuk, gitu ya, lebih relatif enak. Ya, saya anggap tubuh kita panasnya misalnya 30 derajat Celcius, kemudian kita bertemu dengan udara 33 derajat Celcius di luar, tentunya kita akan merasakan kurang nyaman. Kenapa? Karena udara di luarnya panas, udara tubuh kita juga panas, dipengaruhi juga oleh pakaian yang kita gunakan, gitu ya. Tadi balik lagi, pada dasarnya kita manusia akan menyesuaikan pada kondisi comfort zone atau kenyamanan thermal, gitu ya. Pada saat kedinginan dia pakai selimut, pada saat kepanasan pilihannya banyak. Ada yang pakai AC, ya, ada yang pakai kipas angin saja dan lain sebagainya. Ya, poinnya adalah saya akan menyampaikan ke teman-teman bahwa RHVAC itu sangat erat kaitannya atau korelasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari, karena itu berkaitan dengan udara. Kita butuh kenyamanan, kita butuh sehat, gitu ya, kita butuh suasana yang segar, gitu ya. Nah, itu sangat ditunjang oleh tata udara atau RHVAC. Nah, saya akan berbicara tentang fundamental yang sangat mendasar terkait dengan pemahaman RHVAC, ya. Ada orang yang sering bilangnya tata udara, ada yang bilang tentang RHVAC. Sebenarnya tata udara itu sama dengan AC, teman-teman. Yang namanya tata udara itu berarti kan kita menata udara, ya, udaranya ditata, gitu ya. Kemudian ada juga AC, air conditioning. Air itu udara, conditioning itu ya dikondisikan, jadi udara yang dikondisikan. Tata udara dan air conditioning itu sama sebetulnya, artinya kita mengkondisikan udara. Tapi udaranya jadi apa, itu kan tergantung kebutuhan kita, gitu ya. Kalau misalnya
lingkungannya sangat tinggi, kita butuh pemanas. Ada namanya heat pump gitu ya, atau heat pump untuk ruangan. Ada juga misalnya kita butuh adem karena lingkungannya panas, kita butuh air conditioning ya. Kalau kita ngomongnya air conditioning, AC lumrahnya kita kan air conditioning ya, atau cooling ya, pendingin gitu ya, kita butuh pendingin. Ada orang yang butuh misalnya lingkungannya lembab, kita butuh pengering ya, namanya proses dehumidifikasi. Ada orang yang butuh ternyata di lingkungannya sangat kering, kita butuh namanya humidifikasi atau penambahan kelembaban. Intinya saya di sini akan bicara sedikit demi sedikit tentang fundamental dasar, yaitu tentang RHVAC system ya. Tadi ada orang yang bilang tentang tata udara, ada yang bilang tentang air conditioning atau AC, itu sama-sama menata udara. Oke, back to topic. Jadi R-nya ini teman-teman, itu adalah singkatan dari R-nya ini, refrigerasi atau refrigeration system. R-nya ini adalah singkatan dari refrigerasi, yang maksudnya adalah suatu proses ya, dalam hal ini mesin atau equipment mechanical yang menghasilkan proses pendinginan, itu disebut dengan refrigeration system ya. Ada banyak sekali tipe refrigeration system, intinya apapun itu yang kemudian menghasilkan proses pendinginan, itu adalah refrigeration system ya. Kalau aplikasi yang kita sering lihat sehari-hari, mungkin teman-teman pergi ke supermarket, ada showcase, ada kulkas gitu ya, ada freezer, itu semua adalah refrigeration system. Yang menghasilkan proses pendinginnya itu adalah refrigeration system. Oke. Ada juga di skala industrinya, ada chiller, ada misalnya sekarang ada AHUDX, ada rooftop gitu ya. Kemudian ada juga brine cooling, ada ammoniak system, dan lain sebagainya. Itu adalah proses-proses refrigeration system. Ya, mungkin intinya adalah menghasilkan proses pendinginan, teman-teman. Oke, kita lanjut kepada poin kedua, yaitu heating. Jadi, H ini maksudnya adalah heating, gitu ya. Heating ini maksudnya adalah proses atau mechanical system yang kemudian menghasilkan proses pemanasan, itu adalah heating, gitu ya. Dalam hal ini contohnya apa? Kita punya misalnya ada heater, teman-teman. Heater kita panaskan, dia menghasilkan thermal sensible atau panas, itu disebut dengan heating ya. Yang kemudian ada boiler juga, memanfaatkan air, kemudian airnya dipanaskan sampai dia menguap ya, fasenya berubah jadi apa? Jadi gas kayak gitu ya, bertekanan. Itu adalah boiler. Itu adalah proses heating. Jadi banyak sekali, ada burner dengan gasnya dan sebagainya, itu adalah proses heating. Intinya, segala sesuatu yang kemudian menghasilkan proses pemanasan, ya, mechanical system yang kemudian menghasilkan pemanasan, itu adalah proses heating. Bahkan mungkin tidak mechanical system saja, proses pembakaran dalam ini juga termasuk heating, gitu ya, teman-teman. Intinya, yang pada ujungnya menghasilkan proses pemanasan, itu disebut dengan heating proses. Lalu yang ketiga, ini yang gak kalah penting, teman-teman. Bagaimana tidak, nggak kalah penting, karena V ini, ventilation system, itu memiliki peranan sangat penting, di mana dia akan mendistribusikan udara yang dihasilkan, atau proses yang dihasilkan dari thermal unit tadi, baik refrigeration atau heating, untuk sampai kepada objek yang dikondisikannya. Jadi ini penghasil thermalnya, kemudian ini tempat dikondisikannya, dan inilah yang kemudian mengirimkan thermal itu, atau ventilation system. Gitu ya. Jadi ventilation system ini sangat berperan penting karena dia adalah jembatan untuk kemudian bisa menghantarkan fluida kerja ya, atau memindahkan dari satu thermal ke thermal lainnya atau kepada equilibrium lainnya oleh pada sistem tata udara, yaitu oleh ventilation. Jadi banyak sekali turunan dari ventilation, teman-teman. Di sini ada ducting ya, ada exhaust gitu ya. Kemudian ada natural ventilation, misalnya ada fresh air segala macam, itu adalah bagian dari ventilation system. Yang nanti kita akan jelaskan secara utuh satu-satu ya, teknologi yang berkaitan dengan hal-hal yang kita bahas tadi. Gitu ya. Kemudian yang keempat dan kelima, tadi kan R, H, V, yang A dan C-nya itu adalah poin 4 dan kelima, artinya air conditioning ya. Nah, ini lengkap sudah nih, teman-teman. Ada mesin penghasil dinginnya, ada mesin penghasil panasnya, ada ventilation yang kemudian menghantarkan dari proses yang dibuat di thermal unit ini kepada objeknya, dan ada air conditioning. Artinya apa? Udara dikondisikan. Ya, jadi teman-teman, udara yang dikondisikan ini tuh dibagi menjadi 8 poin. Kalau saya bilang menjadi 8 poin, di mana 8 poin itu adalah
turunan daripada pemahaman psychometric process ya, psychometric process, di mana di dalamnya itu ada proses udara kita desain sedemikian rupa untuk menjadi dingin, udara didesain sedemikian rupa untuk menjadi panas, udara didesain sedemikian rupa untuk menjadi lembab, dan udara didesain sedemikian rupa untuk menjadi kering, atau kombinasi keempat poin ini gitu ya. Jadi lengkap ya. Jadi pertama kita ada mesin penghasil dingin, penghasil panas, ada proses pendistribusiannya ke ruangan, misalnya ada ventilation, dan berangkatnya thermal ini ke ruangan, itulah yang disebut dengan air conditioning atau tata udara gitu ya, dimana udaranya ingin jadi dingin, oh berarti mesin penghasilnya harus, thermalnya juga harus dingin. Oh ingin udaranya jadi panas, berarti kita butuh mesin yang menghasilkan panas. Loh kok bisa beda-beda Pak? Tentu, kenapa? Karena negara kita ini mungkin ya oke, so far kita hanya taunya dingin dan kering mungkin karena proses cooling dehumidifikasi oleh AC split kita taunya dingin saja gitu ya. Padahal di luar sana, misalnya di area-area kutub yang dingin itu nggak perlu AC, lingkungannya udah sangat dingin. Justru kebalikannya, mereka butuh proses pendinginan, proses pemanasan. Supaya apa? Tadi balik lagi bahwa manusia akan mencari zona di mana dia comfort. Kalau lingkungannya dia panas, akan mencari proses pendinginan. Kalau misalnya lingkungannya dingin, justru akan mencari proses penghangatan supaya tetap thermal comfortnya dia dapat, gitu ya kurang lebih. Ya tadi, kalau misalnya kita di lingkungannya sangat kering, kita butuh pelembaban. Nama prosesnya adalah humidifikasi. Kalau kita butuh lingkungan yang sangat lembab seperti negara kita nih untuk proses aplikasi makanan segala macam, ya itu butuh namanya proses dehumidifikasi. Apa itu dehumidifikasi? Itu proses pengurangan kadar air di udara, gitu ya. Karena pada dasarnya komposisi udara kita tuh hanya dua teman-teman. Ada sensible factor ya, ada latent factor. Sensible factor ini terdiri tadi bahwa TDB atau temperatur dead bulb ini komposisinya di alam itu banyak sekali gitu ya. Ada oksigen, helium, nitrogen segala macam yang jadi komposisi udara. Nah, komposisi udara ini kemudian bercampur dengan uap air, nah atau moisture di udara, maka dia akan mixing vapor, gitu ya. Jadi dia akan bermixing di udara sehingga dia akan menjadi semacam propertis udara yang akan menentukan apakah dia lembab, apakah dia kering, apakah dia dingin, ataukah dia akan panas, tergantung dari propertis udara. Dan propertis udara ini dipelajarilah oleh yang namanya psikometrik gitu ya. Jadi kita bisa memahami karakter-karakter udara atau properties udara dari diagram psikometrik itu. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh tentang ini tentunya pada segmen-segmen selanjutnya. Teman-teman ikut dan follow YouTube saya. Nanti kita akan bercerita banyak. Tentunya di sini Dwi Mitra Teknindo memfasilitasi teman-teman untuk memahami secara fundamental dan fundamental atau basic atau bahkan detail tentang RHP AC system. Seperti itu teman-teman, thank you banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dahsyat ya dari saya Ade Maulana, Air Engineer PT Dwi Mitra Teknindo.